Taib ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang pertama yang ingin saya sharingkan kepada panjenengan semuanya, poin pertama adalah target hafalan Quran itu sangat relatif, nggih. Jadi misalnya di SD itu 6 tahun, atau di SMP itu 3 tahun, atau SMA itu 3 tahun, atau Mahad Ali itu 2 tahun, atau Markaz itu 1 tahun. Target-target yang ada di lembaga-lembaga tersebut, lembaga tahfidz tersebut, itu sifatnya adalah sangat-sangat relatif sekali. Karena misalnya suatu SD mentargetkan targetnya adalah 5 juz kah, atau 10 juz, atau 15 juz, maka apabila masuk pertanyaan di sana, apakah target-target ini bisa tercapai, maka tentu saja sangat memungkinkan. Jangankan 15 juz, 30 juz juga sangat mungkin. Tapi angka yang ada di sini 5, 10 atau 15 juz atau 30 juz itu sangat relatif. Relatif kenapa? Ada banyak faktor yang sangat mempengaruhi kaitannya dengan ketercapaian target. Tidak hanya sebatas pondok itu sendiri, atau tempat, atau mungkin musyrif-musyrifah, tapi banyak hal yang akan sangat mempengaruhi kaitannya dengan ketercapaian atau apa yang bisa dia hafal di lembaga tersebut. Faktor yang sangat mempengaruhi yang pertama adalah dimulai dari input itu sendiri, input anak, ya. Apabila misalnya kita ingin ambil contoh misalnya SMP ingin mempunyai hafalan dalam selama 3 tahun itu 15 juz dan mutqin, maka hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah input dari santri itu sendiri. Apabila misalnya santri tersebut masuk dalam keadaan bisa membaca Al-Quran dan lancar ini bukan berarti cepat. Nanti kita juga akan sharing-sharing kaitannya dengan definisi-definisi atau standar-standar apa yang dimaksud dengan lancar, apa yang dimaksud dengan mutqin, apa yang dimaksud dengan hafalan yang baik. Tapi yang pertama adalah apabila santri tersebut masuk dalam keadaan sudah bisa membaca dan baik bacaannya, insya Allah mungkin dengan bimbingan yang baik, dengan jam yang cukup, dengan musyrif-musyrifah yang muhafidh-muhafidhah yang senantiasa standby, insya Allah akan sangat membantu. Berbeda halnya dengan apabila santri tersebut masuk dalam keadaan belum bisa membaca Al-Quran, atau bisa membaca Al-Quran tapi masih banyak lahan jali, ya, lahan jali di sana, panjang pendeknya yang belum baik, yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, gitu. Mad tabi'i justru dibaca pendek, yang pendek justru dibaca mad tabi'i, gunnah tidak ditahan, ya, dan segala macam. Maka ini membutuhkan treatment tersendiri, dan treatment ini sendiri membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ya, artinya misalnya kita ambil saja waktu 3 bulan, gitu, waktu 3 bulan. Berarti hampir sekitar 1 semester anak tersebut waktunya habis, ya, digunakan untuk memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan, belum masuk ke dalam menghafal. Kalau kita di sekolah kita tahu sendiri, ya, anak-anak masuk ke pondok pesantren tentu saja ada masa orientasi, masa adaptasi dan segala macam. Nanti di akhir semester juga akan ada ujian, akan ada evaluasi, akan ada outing dan segala macam. 3 bulan ini sesuatu yang sangat pendek sekali dan bisa jadi akan habis hanya digunakan untuk memperbaiki bacaan. Balik lagi kepada poin yang tadi, bahwa yang namanya target itu adalah sangat relatif. Pertama dilihat dari inputnya, ya, inputnya. Maka anak yang masuk ke pondok pesantren dalam keadaan belum lancar membaca Al-Quran, jangan disamakan targetnya dengan mereka yang masuk ke dalam pondok pesantren dalam keadaan sudah lancar, bahkan sudah mempunyai hafalan. Nah, ini sangat berbeda sekali. Maka memukul rata semua santri di suatu pondok pesantren untuk mencapai target yang sama dengan input yang tidak kita saring, ini adalah sesuatu kezaliman, ya, sesuatu kezaliman. Ya, kecuali memang ada treatment tersendiri. Misalnya anak-anak yang belum bisa lancar membaca Al-Quran, mungkin misalnya selama 3 bulan tidak perlu sekolah atau segala macam. Tapi ini sekali lagi sangat jarang sekali. Hampir semua pondok pesantren mempunyai targetnya, baik itu di bidang tahfidz
di bidang dirosah ataupun di bidang sekolah ya gitu. Maka balik lagi pada poin, saya tidak mengajak antum untuk misalnya menyaring atau mungkin memberikan istilahnya saran untuk target di suatu jenjang pendidikan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya target itu sangat relatif sekali, seperti itu. Berikutnya adalah selain input yang mempengaruhi tentu saja adalah jam, jam tahfidz itu sendiri. Misal, lah kita misalnya suatu SD tahfidz, ya entah itu pondok atau non pondok. Pondok tentu saja mempunyai lebih banyak waktu. Kalau non pondok, ya, maka dilihat misalnya waktu yang terjadi yang disisihkan untuk tahfidzul Quran itu berapa persen. Nah itu ya, itu berapa jam dalam sehari. Karena ini sangat mempengaruhi. Walaupun rata-rata dari SD menerima anak-anak yang dari nol belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, dan itu baik sekali, bagus insya Allah. Maka misalnya kita ingin mentargetkan 5 juz, ingin mentargetkan 10 juz atau bahkan 15 juz, maka bukan angka yang akan memberatkan itu sendiri. Suatu angka misalnya 10 juz dengan jam tahfidz yang banyak, ustadz-ustadzah yang mumpuni, akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan target 5 juz, ya. Target 5 juz akan tetapi jamnya sedikit, ustadznya sedikit, jam untuk setoran, untuk murojaahnya sangat sedikit sekali. Jadi sekali lagi, yang namanya target itu sangat relatif. Tadi inputnya, ya bagaimana input dari santri kita. Kalau santri kita misalnya kita menerima dari anak yang belum bisa menghafal sama sekali, belum bisa baca sama sekali bahkan, maka hal yang kedua adalah jamnya, ya, berapa banyak jam yang digunakan. Karena tahfidz itu tidak sebagaimana matematika atau fisika yang bisa disempilkan di tengah-tengah jam pelajaran dengan satu ustadz atau satu guru yang mengampu satu kelas. Ini sangat-sangat berbeda sekali. Karena tahfidz ini bersifat talaki, bersifat musafahah langsung, bersifat privat, ya. Tidak bisa langsung klasikal secara langsung. Maka yang kedua adalah jam, jam. Kalau misalnya di SMP atau SMA yang itu mondok di pondok dan targetnya juga banyak, kita lihat coba jam tahfidznya berapa, jam tahfidznya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam atau bahkan 5 jam, atau justru malah hanya sangat-sangat sedikit dan terbataskan. Hal yang berikutnya adalah yang sangat mempengaruhi ketercapaian santri, yang dalam hal ini adalah tadi target, itu adalah pengampu, ya. Pengampu ini banyak hal, dan ini bahkan bisa menjadi kunci dari keberhasilan suatu pondok pesantren. Dan pondok pesantren tahfidz ataupun pondok pesantren non tahfidz yang lainnya sangat-sangat sedikit sekali memperhatikan kaitannya dengan kompetensi dari guru-guru kita, dari muhafidz-muhafidzoh kita. Padahal dilihat dari dua hal yang tadi, ya, sudah kita sampaikan, yaitu adalah input dan jam yang cukup. Yang paling penting itu adalah asatid, ya, muhafidz, muhafidzoh, musyrif, musyrifah, ya, di halqah Quran. Dan kalau saya lihat dari sini ada 2 poin. Yang pertama adalah perbandingan ustadz dengan santri sendiri, ya. Misalnya 1 berbanding 8, 1 berbanding 10, 1 berbanding 12, 1 berbanding 15 gitu, ya. Ini dilihat dari segi fisik, ya. Dan 1 berbanding 10 atau 1 berbanding 12, 1 berbanding 8, cukup tidak ustadz seperti itu? Maka saya katakan lagi relatif, berdasarkan waktu. Apabila waktunya panjang, ustadznya sedikit, ini akan sangat memungkinkan. Misalnya gini, waktu 5 jam dengan ustadz 1 berbanding 12, itu sangat mungkin. Nah, misalnya, atau kita nggak mungkin ustadz memberikan waktu 5 jam dalam 1 hari. Misalnya waktu 3 jam dengan santri 1 berbanding dengan ustadz
1 berbanding 8, itu mungkin silakan. Tapi misalnya ustadznya sedikit, waktunya sedikit, ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Jangan minta target yang muluk-muluk dengan kondisi seperti ini. Misalnya pondok pesantren mempunyai target bahasa atau target sekolah umum, tapi ingin di dalamnya ada tahfidznya, ustadznya sedikit, jamnya sedikit. Jangan ambil target yang terlalu banyak, karena ini zolim. Oke? Ya, seperti itu. Kecuali misalnya waktunya sedikit, antum bisa menyediakan satu musyrif untuk hanya nerima 5 orang, 5 santri atau 4 santri. Itu boleh-boleh saja. Jadi pertama adalah dilihat dari segi perbandingan satu musyrif atau musyrifah memegang berapa santri. Yang kedua tentu saja adalah kompetensi dari musyrif-musyrifah itu sendiri. Apa itu? Ini sifatnya adalah bukan perbandingan fisik, tapi perbandingan bagaimana pengalaman si ustadz dan ustazah itu dalam menangani santri. Karena ini sangat berpengaruh. Ustadz yang mohon maaf, muhafidh, muhafidhah yang hanya sekedar nyimak berbeda dengan muhafidh, muhafidhah yang berjiwa murabbi, ya, yang bukan hanya memperhatikan hafalan si santri itu sendiri, tapi juga memperhatikan semangatnya, memperhatikan adabnya, memperhatikan kesehariannya, isi hatinya, apakah dia sedang galau, apakah dia dalam keadaan tidak konsentrasi. Ini sangat berbeda sekali, sangat mempengaruhi. Ustadz, ustadzah, musyrif, musyrifah yang ketika selesai jam halqah langsung masuk ke kamar, buru-buru menyelesaikan hajatnya, atau mungkin segera meninggalkan halqah. Berbeda dengan ustadz dan ustadzah yang setelah halqah justru masih duduk dan bertanya kepada santri-santrinya, gimana, ada yang masih mau setoran atau tidak, ada yang mungkin bisa ustadz atau ustadzah bantu atau tidak. Ini pengalaman, ya. Kenapa? Karena dalam hal isyraf, terutama dalam ketahfidzan, ini membutuhkan jam terbang yang tinggi dan membutuhkan orang-orang yang siap all out, ya, untuk membersamai anak-anak. Jadi yang kedua dari poin muhafidh, muhafidhah itu sendiri, selain perbandingan 1 berbanding sekian, yang mana itu juga relatif, dan ini adalah sesuatu yang sangat wajib, ya, sangat wajib. Apa itu? Ya, iman, ya, karakter, ya, profesionalitas, ya, dari musyrif dan musyrifah atau muhafidh, muhafidhah dalam membersamai anak. Ini sangat penting, dan ini yang langka di pondok-pondok kita. Ini yang langka di sekolah-sekolah kita. Mohon maaf, terkadang sekolah kita mohon maaf ini ustadz kita sering bergonta-ganti, dan itu sangat berpengaruh kepada santri, ya. Muhafidh, muhafidhah, santri-santri kita yang sering bergonta-ganti bahkan setiap semester atau bahkan setiap tahun, yang itu juga kita tidak tidak mengetahui kompetensinya dalam isyraf, dalam membersamai anak-anak, ya. Maka ini sangat mempengaruhi target, gitu ya. Jadi ikhwafillah, pilihlah muhafidh, muhafidhah yang all out, yang ikhlas, yang berjuang, yang sungguh-sungguh, dan mempunyai pengalaman dalam membersamai anak. Ingat bahwa target itu relatif, bergantung pada tadi mungkin faktor eksternal, yaitu adalah input santri itu sendiri. Yang kedua, faktor berikutnya adalah faktor jam yang ada di dalam di pondok pesantren itu sendiri atau di sekolah itu sendiri, dan sebenarnya ini mempunyai rincian-rincian yang lain kaitannya dengan jam, ya, pemilihan di mana jam terbaik tahfidz, ya, di pagi kah, siang kah, malam kah, atau bagaimana, bisakah tahfidz ini dimasukkan ke dalam sela-sela pelajaran. Ini ada rinciannya sebenarnya, tapi secara global jam tahfidz yang cukup itu akan membantu seorang santri, seorang siswa untuk mencapai target yang diinginkan oleh sekolah atau oleh pondok. Dan yang terakhir adalah, dan ini yang sangat-sangat penting, yaitu adalah kualitas guru, musyrif, musyrifah, muhafidh, muhafidhah dalam membersamai santri, ya, karena ini sangat berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh. Menghafal Quran tidak hanya cukup waktu dan pikiran saja, dia juga membutuhkan kehadiran hati.
hati ini kalau misalnya tidak ditalkin oleh musyrik, musyrifah, muhafidh, muhafidhoh, dan justru dia belum selesai dengan hatinya, belum konsentrasi untuk menghafal, belum ikhlas untuk duduk lama di halqah Quran, maka target yang banyak ataupun sedikit sangat-sangat berat untuk dicapai. Barakallahu fikum, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.